Tony RM, warga Indramayu yang jadi sorotan setelah berani mengkritik Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kritikan itu diungkap Tony RM dalam salah satu program TV. Menurutnya, gebrakan yang dilakukan Deddy Mulyadi terlalu berani. Bukan tanpa alasan, Tony RM menilai Deddy Mulyadi adalah sosok yang berani. Pria yang pernah viral setelah jadi pengacara Peggy Setiawan di kasus Vina Cirebon itu menyinggung soal kebijakan Deddy Mulyadi, yakni saat Deddy Mulyadi gerak cepat membongkar tempat wisata Hibis Puncak Bogor yang dituding jadi biang kerok banjir di Bogor. Dalam argumennya itu, Tony pun menyinggung soal pencitraan Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Tony pun mempertanyakan soal gebrakan yang dilakukan Deddy Mulyadi. Apakah sudah sesuai prosedur atau belum? Menurut Tony, Deddy Mulyadi harusnya melakukan kajian terlebih dulu jika hendak membuat sebuah peraturan. Namun, diungkap Tony, ia sebagai warga Jabar belum pernah mengetahui soal adanya kajian yang dilakukan Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan yang diambilnya. Dalam kritikannya itu, Tony mempertanyakan soal prosedur yang dilakukan Deddy Mulyadi saat membuat kebijakan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau orang yang baru kenal pasti ngomong kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau yang kenal sama KDM mulai dari wakil wali kota sampai DPR dan gubernur sekarang ya, yang dilakukannya itu bukan pencitraan karena memang sifatnya memang cara kerjanya seperti itu. Dan menurut saya memang wajib ya para pemimpin itu mempunyai media sosial dan mengupload apa yang mereka lakukan di media sosial. Karena media sosial bukan hanya sekedar hiburan, tapi sebagai kontrol masyarakat juga. Mereka itu kan dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat. Otomatis rakyat juga berhak tahu apa yang mereka lakukan gitu kan. Mereka juga selain bisa memberikan kritik dan saran secara langsung, mereka juga bisa memberikan laporan di media sosialnya, begitu kan. Jadi ambillah positifnya. Dan kalau mereka dikontrol di media sosial pekerjaannya, kemungkinan untuk korupsi itu amat kecil loh. Karena ada yang mengontrol. Kalau nggak ada yang mengontrol kan tahu sendiri. Daripada bekerja di belakang kamera, nggak ada yang mengontrol itu rawan. Soal ini kan, pembongkaran itu yang di Bogor, apabila apa itu gitu, saya nggak tahu. Itu bukan satu-satunya penyebab banjir, tapi salah satu. Dan itu pun dibongkar karena melanggar. Dan bukan hanya itu yang dilakukan Kang Deddy, ada normalisasi sungai dan lain-lain juga. Jadi Anda ini pegiat media sosial, tapi cuman kayak sepenggal nonton video itu. Warga, udah lihat belum nih yang debat-debat panas di televisi nasional? Yang ada salah satu pakar hukum yang lantang berbicara sebagai gubernur itu harus tahu prosedurnya, harus ada persiapan matang sebelum mengambil tindakan-tindakan. Kalau menurut gue sih kayaknya omongan itu tuh cocok buat diri dia sendiri deh. Kenapa? Bapak juga sebagai narasumber harus mempersiapkan diri yang matang biar jangan usah kemaluan kayak begini. Bapak yang ditanya aturannya. Gila disebutin tuh aturannya ada, nomor-nomornya, pasal-pasalnya ada. Cuma cengenges. Ujung-ujungnya apa? Membela diri dengan teriak-teriak. Bukan begitu. Gaya lama lu itu agak berlaku buat sekarang. Kalau dulu di kasus-kasus sebelumnya oke lah kali ya, banyak yang dukung dan masuk akal. Kalau untuk saat ini enggak masuk pak, enggak. Kenapa? Sepi job, kangen di undang-undang televisi nasional gitu, buat buat debat-debat panas kayak gitu, buat jadi narasumber. Udah lama ya, sekalinya masuk belum siap materi, belum siap kajian, malah jadi malu sendiri kan. Udah bener lu pak, diam aja di rumah mewah lu itu. Udah bener, diam aja di rumah. Terus kembangin tuh channel YouTube bapak, biar rame juga, biar makin gede juga, biar bisa berbagi juga sama orang lain, sama rakyat gitu. Kan kata gue apa? Yang baik-baik ya diambil, yang buruk-buruknya ya buang. Tapi kalau memang nggak ada yang buruknya, nggak usah dicari-cari yang buruk-buruknya. Cuma buat demi kepentingan pribadi. Yang sebenarnya yang pencitraan mah bukan bapak aing, bapak. Itu datang-datang jadi narasumber kayak gitu belum dengan persiapan yang baik. Tujuannya apa ya? Buat kepentingan pribadi bapak, menaikkan traffic nama bapak. Ya kan? Udah lain kali
Kalau mau jadi apa-apa tuh, mau jadi narasumber ataupun menjadi apa, nggak usah jadi tong kosong nyaring bunyinya. Kaji dulu yang mateng, materi yang mau lu bawain, penilaian yang mau lu berikan, biar nggak usah malu-malu kayak gini. Jujur Pak, saya aja yang ngeliat jadi malu. Waalaikumsalam warga, kocak. Deddy Mulyadi, gebrakan atau pencitraan. Nah, itu adalah judul diskusi yang diambil oleh TV One dengan judul Catatan Demokrasi, dengan menghadirkan beberapa narasumber yang tentunya dari dua belah pihak yang berbeda. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ini yang menarik, yang menjadi menarik adalah isi komentar banyak yang membela Bapak Deddy Mulyadi, yang notabene adalah pejabat publik, Gubernur Jawa Barat. Jarang-jarang masyarakat berbondong-bondong memberikan komentar membela pejabatnya. Nah, ini artinya adalah bahwa Pak Deddy Mulyadi benar-benar dia bela masyarakat karena kebijakan yang beliau berikan nyampe kepada masyarakat. Banyak kritikan, banyak yang tidak suka, banyak yang menyukai, banyak yang kontra juga. Ini hal yang biasa di dalam kebijakan yang diberikan oleh seorang pemimpin. Cuman yang jadi pertanyaan adalah, ini gebrakan atau pencitraan? Nah, sebetulnya yang sudah mengetahui sepak terjang Deddy Mulyadi di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Purwakarta, tentu orang-orang ya tidak aneh. Seperti itulah Kang Deddy. Walaupun beliau beberapa tahun kebelakang mempunyai platform media berbasis YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, yaitu hal yang biasa dilakukan atau dipunyai oleh pejabat publik. Nah, yang artinya kenapa ini bisa rame? Berarti platform yang dimiliki Deddy Mulyadi ini berfungsi dengan baik, menyampaikan aspirasi masyarakat, mempotret permasalahan yang ada di masyarakat arus bawah, dan tentunya mendapatkan atau memberikan solusi kepada masyarakat yang bisa diterima. Nah, ini makanya masyarakat banyak yang menyetujui, banyak yang mendukung, banyak yang mensupport seorang pejabat gubernur atau gubernur Deddy Mulyadi. Teman-teman yang belum tahu adalah bahwa Kang Deddy sebelumnya menjabat Bupati Purwakarta 2 periode. Sebelumnya pernah juga jadi Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta. Nah, lalu jadi Bupati, lalu jadi DPR, dan sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat. Ini Kang Deddy baru dilantik Februari kemarin, tapi banyak gebrakan-gebrakan yang beliau ciptakan yang membuat ramai jagat media sosial. Banyak komentar-komentar positif yang didapatkan oleh Bapak Deddy Mulyadi atau sapaan Kang Deddy Mulyadi. Ini artinya adalah kebijakan banyak yang diterima oleh masyarakat. Nah, ini banyak yang pertanyakan gebrakan atau pencitraan. Menurut saya, yang berkomentar pencitraan berarti belum mengetahui sepak terjang Deddy Mulyadi sebelumnya. Makanya banyak yang bilang pencitraan. Banyak yang diciptakan atau pembangunan di Purwakarta pada saat bupatinya Deddy Mulyadi masih bertahan sampai sekarang. Contohnya keseragaman pagar, jalan-jalan atau pembukaan jalan, terus ada juga gapura perbatasan yang bertahan sampai sekarang. Itu artinya adalah legasi yang ditinggalkan Deddy Mulyadi ini teramat yang membuat perubahan Purwakarta menjadi lebih baik, lebih terkenal, lebih maju di era beliau. Ya mau tidak mau kita harus terima, walaupun pada saat kepemimpinan beliau banyak menuai pro kontra karena kebijakan membuat beberapa patung. Makanya sampai sempat viral juga ada Purwakarta Kota Patung, ada pengerusakan juga dan lain-lain. Itu hal biasa. Itu hal biasa, pasti setiap masyarakat ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang membenci pemimpinnya. Itu hal biasa. Nah, kita sebagai masyarakat khususnya Jawa Barat ya kita lihat aja, ini kan baru beberapa bulan juga beliau menjabat. Semoga aja kekonsistenan beliau sampai nanti selesai masa kepemimpinannya atau melanjutkan menjadi 2 periode dan lain-lain, kita tidak tahu masa depan. Ya pasti untuk Kang Deddy Mulyadi semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya ini dari orang-orang yang tidak menyukai gebrakan atau mengganggu menyentil orang-orang yang mungkin
usahanya bergabung, itu hal biasa. Namun yang juga perpolitikan. Semoga beliau selalu diberikan pelajaran.